salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Mukalata Mutanmaran. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pakar. Sistem pakar. Pengertian sistem pakar itu sendiri adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli, dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Yang berikut aplikasi sistem pakar. Yang pertama, dendral. Mengidentifikasi struktur organik tak dikenal melalui analisa spektrum, massa, dan ilmu kimia. Yang kedua, mycin. Identifikasi bakteri penyebab infeksi dan merekomendasikan antibiotik dengan dosis yang disesuaikan dengan berat tubuh pasien. Dirancang oleh Edward Feigenbaum atau Universitas Stanford tahun 70-an. Yang ketiga, Deepmeter Advisor. Digunakan oleh Schlumberger untuk analisis data dalam pengeboran minyak. Yang keempat, XCON dan Excel. Membantu konfigurasi sistem komputer besar. Dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation atau DEC dan CMU akhir 70-an. Untuk sistem komputer DEC FAC 1780. SOPIE, yang kelima SOPIE, analisis sirkuit elektronik. Yang keenam, prospektor. Digunakan di dalam geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit. Didesain oleh Sheffield Research Institute akhir 70-an. Nah, di sini di slide pertama pengertian sistem pakar dengan aplikasi sistem pakar. Yang berikut di sini lanjutan dari aplikasi sistem pakar. Yang ketujuh, folio. Membantu memberikan keutusan bagi seorang manajer dalam hal stok, brokers, dan investor. Yang kedelapan, delta. Pemeliharaan lokomotif listrik diesel. Desain dan dikembangkan oleh General Electric Company. Yang kesembilan, MVS. Membantu operator komputer dan mengontrol sistem operasi MFS atau Multiple Virtual Strong. Yang berikut karakteristik sistem pakar. Yang pertama, memiliki nilai kepakaran yang mampu membantu user dalam menyelesaikan tugas dan juga membantu mencegahkan masalah dengan memberikan solusi. Yang kedua, domain tertentu merupakan kekhususan dari sebuah sistem pakar dalam membidangi suatu disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengolah data yang memiliki ketidakpastian dan mampu memberikan semacam pertimbangan, saran, dan juga anjuran sesuai dengan kondisi dari lingkungan. Yang keempat, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Nah, slide yang berikut ini adalah kelebihan sistem pakar dengan kekurangan sistem pakar. Yang pertama, kelebihan sistem pakar, user tidak perlu repot berkonsultasi secara tatap muka dengan pakar atau ahli. User tetap bisa memperoleh informasi yang valid dan juga reliable. Meskipun tidak mengenal dan memiliki channel pakar yang dapat memecahkan masalahnya, sistem pakar mengintegrasikan pandangan dan juga pendapat dari satu atau lebih pakar, sehingga dapat diramu secara lebih objektif dan menghasilkan sebuah output yang lebih detail.
dan juga mendalam sistem pakar mampu memberikan respon, juga jawaban yang lebih cepat. Tidak seperti ketika kita bertanya langsung ke pakar, yang biasanya harus mengobrol terlebih dahulu, sangat berguna untuk bantu menyelesaikan berbagai macam masalah yang dialami oleh user, dapat menambah informasi bagi banyak user, dapat digunakan untuk mengakses database secara cerdas, meningkatkan minat masyarakat untuk lebih tahu banyak dan mau belajar banyak. Yang berikut kekurangan sistem pakar. Yang pertama, biaya pengembangan yang cukup tinggi. Yang kedua, waktu pengembangan sistem pakar yang cenderung lama. Yang ketiga, laju ilmu pengetahuan yang cepat, sehingga membutuhkan pembaruan atau update sistem pakar dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, meskipun dinilai reliable dan juga valid, namun sistem pakar tidak 100% dapat menjamin keberhasilannya karena adanya faktor-faktor lainnya yang dimiliki oleh user. Yang kelima, untuk dapat mengintegrasikan pandangan dan juga pemikiran dari pakar yang ada, membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga sulit. Karena terkadang tiap-tiap pakar memiliki pandangan dan juga dapat yang berbeda 180 derajat. Yang keenam, user mungkin tidak akan tertarik untuk membeli aplikasi seperti ini karena harganya yang mahal dan hanya berlaku untuk kebutuhan spesifik saja. Nah, di sini kita bisa tahu tentang sistem pakar itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Oke, yang berikut slide yang berikut konsep dasar sistem pakar. Ada 6 hal yang menjadi konsep dasar dari sebuah sistem pakar, yaitu yang pertama, keahlian. Keahlian dapat diperoleh dari pelatih atau training, membaca atau dari pengalaman. Keahlian itu meliputi yang pertama, fakta-fakta tentang area, yang kedua, teori-teori tentang area, yang ketiga, aturan-aturan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi permasalahan, yang strategi global untuk memecahkan. Yang kedua, pakar atau expert. Sulit untuk mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan pakar itu. Masalahnya adalah beberapa banyak keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat kualifikasikan sebagai pakar. Namun berikut ini dijelaskan beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pakar. Yang pertama, dapat mengenal dan merumuskan. Yang kedua, dapat memecahkan masalah dengan cepat. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan sesuatu, dapat menentukan, belajar dari pengalaman. Nah, di sini nih ada dapat menentukan, dapat menjelaskan sesuatu, dan belajar dari pengalaman. Di sini konsep dasar sistem pakar. Oke. Yang berikut pemindahan keahlian. Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia lain yang bukan pakar. Proses ini meliputi 4 kegiatan, yaitu memperoleh pengetahuan pakar, yang kedua, merepresentasikan pengetahuan ke dalam komputer, yang ketiga, mengelola pengetahuan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan, memindahkan pengetahuan ke pengguna. Pengetahuan disimpan dalam komputer berupa komponen yang disebut knowledge base. Pengetahuan ini dibedakan menjadi 2, yaitu fakta dan rule. Yang pertama, menarik kesimpulan. Keistimewaan dari sistem pakar adalah kemampuan nalarnya. Komputer diprogram sehingga dapat membuat kesimpulan. Pengambilan keputusan ini dilaksanakan dalam komponen yang disebut inference engine. Yang kedua, aturan. Kebanyakan sistem pakar adalah sistem berbasis rule. Pengetahuan disimpan dalam bentuk rule sebagai prosedur pemecahan masalah. Yang berikut, kemampuan menjelaskan explain.
Keistimewaan lain dari sistem pakar adalah kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi atau rekomendasi diperoleh. Nah, yang berikut komponen sistem pakar. Yang pertama, antarmuka pengguna. User interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dari sistem pakar untuk berkomunikasi. Informasi yang diterima dari pemakai diubah ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem dan menghasilkan pengetahuan yang dimengerti oleh pemakai. Yang kedua, basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen ini disusun atas elemen dasar, yaitu fakta. Yang ketiga, mesin inferensi. Mesin inferensi adalah bagian yang mengandung mekanisme fungsi berpikir dan pola-pola penalaran sistem yang digunakan oleh seorang pakar. Mekanisme ini akan menganalisa suatu masalah tertentu dan selanjutnya akan mencari jawaban atau kesimpulan yang terbaik. Mesin inferensi disebut juga otak dari sistem pakar. Yang keempat, memori kerja. Merupakan bagian dari sistem pakar yang menyimpan fakta-fakta yang diperoleh saat dilakukan proses konsultasi. Fakta-fakta inilah yang nantinya akan diolah oleh mesin inferensi berdasarkan pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk menentukan suatu keputusan pemecahan masalah. Nah, di sini di slide yang ini komponen sistem pakar. Oke, yang kelima, fasilitas penjelasan. Karena pemakaian kadangkala bukanlah ahli dalam bidang tertentu, maka dibuatlah fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan ini penting untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana jalannya penalaran sehingga dihasilkan suatu keputusan. Yang keenam, fasilitas akuisisi pengetahuan. Fasilitas akuisisi pengetahuan ini penting agar pengetahuan yang ada dapat ditambahkan kapan saja ketika pengetahuan baru diperoleh atau saat pengetahuan yang sudah ada tidak berlaku lagi. Yang berikut arsitektur sistem pakar. Arsitektur sistem pakar di sini yang pertama antarmuka pengguna user interface, yang kedua basis pengetahuan, yang ketiga akuisisi pengetahuan, yang keempat mesin atau motor inferensi. Yang berikut workplace, berikut lagi fasilitas penjelasan, yang terakhir perbaikan pengetahuan. Nah, di sini penjelasannya sudah tadi saya jelaskan. Oke. Nah, sekian dari saya. Selamat siang.